sudah terlihat Pak Anies mau jadi apa. Iya kan? Mau kesana kemari susah. Ya mungkin balik menjadi... Hola netizen yang tercinta. Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengatakan tidak menutup kemungkinan pihaknya bakal membawa hasil pemilu 2024 ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Menurut Anies, semua jalur akan ditempuh pihaknya untuk menindaklanjuti dugaan kecurangan pemilu 2024, termasuk menggugat ke MK. Anies menyampaikan pada saat ini timnya tengah mengumpulkan data dan bukti kecurangan pemilu 2024, sebab faktor dan bukti di lapangan bakal menjadi bahan penting gugatan. Menggugat ke MK menjadi pilihan yang bakal ditempuh. Anies menegaskan tidak ada satupun jalur konstitusi yang akan ditutup terkait persoalan tersebut. Sementara itu, terkait wacana hak angket DPR untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024, Anies menyerahkan kepada pimpinan partai politik di Koalisi Perubahan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Halo anak-anak abah, gimana? Masih demo Glenn? Udahlah, terima aja lah. Ngapain Glenn demo-demo? Capek Glenn. Habis tenaga Glenn. Lapar Glenn nanti. Gak makan, masuk angin. Bagus kita ramekan live-nya Agnesia, ya kan? Hah? Iya biar enak, lebih bagus kita ramekan daripada demo-demo gak jelas kayak gitu. Ini kita ramekan live Agnesia. Mau nengok apem Glenn kan? Ada apa kesuka apem? Cocok gas. Saya tuh mulai nyadar deh, kayaknya orang-orang inkonsisten ini lupa kalau masyarakat zaman sekarang ini sudah lebih pintar, cerdas, dan lebih kritis dalam mengkonsumsi suatu berita. Ya memang sih ada beberapa yang suka termakan hoax atau baca headline-nya doang, tapi mostly masyarakat zaman sekarang ini sudah lebih pintar. Anak-anak mudanya bahkan sudah lebih peka terhadap politik. Ya berbeda dengan 10 tahun yang lalu ya. 10 tahun yang lalu itu orang masih ya biasalah ya, olok-olokan gitulah kalau masa-masa politik. Tapi zaman sekarang kita lihat TikTok tuh bukan lagi buat joget-joget doang, tapi sudah digunakan untuk menyebarkan suatu berita, sejarah atau track record seseorang. Nah kalau sudah begini, sekarang kan kita bisa cek omongan orang ini nih konsisten atau enggak. Dan sekarang terbukti kan ternyata tidak konsisten. Sekarang akhirnya kita bisa bertanya sama pejabat negara yang seperti ini, di mana konsistensi Anda sebagai pejabat negara yang katanya mendapat mandat dari masyarakat? Kalau pekerjaan Anda saja seakan-akan membodohi masyarakat. Ya harapannya sih kita sebagai masyarakat bisa lebih kritis lagi ke depannya dalam menanggapi suatu isu politik atau berita lah ya. Jadi nanti kita tidak mudah dimakan janji manis atau retorika yang indah yang padahal itu semua hanyalah omong-omong belaka. Pak Anies ini capres atau calon bupati Pamekasan? Aduh, pendukung 01 ini makin hari makin aneh gitu loh ya. Pak Anies itu calon presiden Republik Indonesia, bapak-bapak, bukan calon bupati Pamekasan. Kalau kalian deklarasi kemenangan di Pamekasan, sepertinya kayak calon bupati dia, bukan calon presiden. Skop calon presiden itu seluruh provinsi. Sekarang ada total 38 provinsi di Republik Indonesia. Karena Papua kan berkembang tuh jadi 38 provinsi. Lah, apa urusannya jadi kok deklarasi kemenangan hanya menang di satu kabupaten? Astaga, itu berlebihan banget. Ngapain? Nggak ada gunanya ya. Bayangkan nih di Jawa Timur ya, ini ada datanya nih, lihat ya, real count KPU RI ya, yang data yang masuk sekarang sudah hampir 70%, dan selisih suara Pak Anies dan Pak Prabowo itu hampir 6 juta. Pak Prabowo pemilihnya 8 juta orang, 8 juta lebih. Pak Anies cuman 2 jutaan. Pamekasan itu kabupaten di provinsi Jawa Timur. Di Jawa Timur aja kalah jauh. Terus apa gunanya mendeklarasikan kemenangan di Pamekasan? Nggak ada gunanya. Useless itu, ya kan? Sok ngumpulin C1 nggak guna. Real count KPU RI yang jelas nyata, gitu loh. Contohnya saya kasih lagi nih, menang satu putaran ya. Berarti kan harus menang merata di 20 provinsi dan 50+1% itu baru bisa dinyatakan menang sebagai presiden dan wakil presiden terpilih kan gitu. Lah ini hanya menang di satu kabupaten yang nggak ada gunanya. Aduh, ya nggak ada masalah. Kalian mau deklarasi 10-200 kali juga silakan, nggak ada gunanya.
Ya, yang penting presiden dan wakil presiden the next menggantikan Pak Jokowi adalah Pak Prabowo dan Mas Gibran. Gimana menurut kawan-kawan? Coba terus komen-komen ntar. Seorang Ibu Khofifah saja yang dulu pernah benci bisa cinta dan mau mendukung, mau jadi pendukung gitu loh. Sedangkan kita lihat dulu si Anies berbarengan dengan Pak Prabowo, bersama-sama tuh disukseskan Pak Prabowo. Tapi apa? Khianat gitu loh. Jadi kita harus lihat sisi-sisi yang fair gitu. Jangan cuman melihat Ibu Khofifah. Ya, Ibu Khofifah dulunya begitu, tapi sekarang dia menjadi apa ya? Lebih percaya ke Pak Prabowo. Dan dia yakin gitu. Kenapa kalian kayak membanding-bandingkan kayak gitu? Kayak kalian mau membandingkan Pak Prabowo itu, aduh, gak bisa ya, gak bisa. Pak Prabowo di hampir seluruh Indonesia dia pemenangnya ya. Gak usah lu kayak mau memprovok. Udah, kita tunggu aja. Cari sopo Pak Anies? Nggak ada Pak, di bawah itu tekanan untuk tidak memilih 01. Nggak ada imbalan untuk memilih 02. Nggak ada. Yang ada faktanya para caleg dari partai pengusung Pak Anies semua pakai gini fakta real temenan. Dan faktanya loh Pak, saya itu melihat di tetangga saya ada kampanye caleg dari partai pengusung Bapak bilang seperti ini, kalau untuk calegnya pilih ini, tapi kalau untuk pilpres terserah ibu-ibu bapak-bapak, milih Pak Prabowo boleh, milih Pak Anies boleh, milih Pak Ganjar boleh. Kenyataannya loh, faktanya loh, partai pengusung Bapak tidak percaya diri untuk mengkampanyekan Anies Muhaimin. Karena apa? Takut mempengaruhi perolehan suara pileknya. Ya, nyata, fakta. Coba cek di mana-mana. Mungkin sama. Saya hanya ingin mengingatkan kepada para pendukung 01 bahwasanya gerakan perubahan hanya tentang Anies Baswedan, bukan tentang kalian. Loh, kok gitu? Apa buktinya? Saya jelaskan. Pak Anies pada dasarnya sudah mengetahui kalau dia kalah. Terus kenapa dia selalu nuduh curang-curang, cari bukti-bukti kesalahan? Ya karena Pak Anies ingin putaran kedua, ingin pilpres ini diulang. Agar apa? Pak Anies bisa punya kesempatan dipilih. Seperti itu. Karena apa? Karena jika Pak Anies benar-benar kalah dan dia diam saja, maka para partai pengusungnya seperti Nasdem, PKB, ya akan tetap lari ke pemerintahan. Sedangkan Pak Anies sendirian. Ya mungkin ditemani PKS lah. Tapi kan bukan anggota partai PKS. Terus, kalau Pak Anies mau masuk pemerintahan juga, gengsi dong. Kenapa gengsi? Karena Pak Anies membuat slogan perubahan. Kalau dia masuk pemerintahan, apanya yang dirubah? Nasibnya yang dirubah. Karena Pak Anies kan sering mengkritik pemerintahan Pak Jokowi. Nah, sekarang kalau Pak Prabowo Gibran itu memimpin nanti, kan ada Mas Gibran yang di situ representasi dari Pak Jokowi. Jadi tetap nggak ada perubahan kata Pak Anies. Cuma nasibnya aja yang berubah. Kalau Pak Anies mau maju pilkada DKI, ya gengsi dong. Masa dari calon presiden downgrade ke calon gubernur DKI Jakarta? Ya kan, malu, gengsi. Walaupun nggak gengsi, walaupun nggak malu, partai mana yang mau mengusung? Nasdem? Ya mungkin enggak lah. Karena apa? Kepentingannya di pilpres kan hanya untuk menaikkan elektabilitas Nasdem. PKB mau dukung? Ya enggak lah. Kenapa? Karena PKB dukung di pilpres biar Caimin jadi wakil. Kalau di DKI nggak mungkin Caimin jadi wakil gubernur, iya kan? Terus PKS ya mungkin lah dukung, tapi hanya PKS saja nggak kuat karena masih banyak calon-calon yang lain dari partai-partai lain yang lebih kuat. Terus dari situ sudah terlihat Pak Anies mau jadi apa, iya kan? Mau kesana kemari susah. Ya mungkin balik menjadi pendidik saja, ya Pak Anies balik ke kampus saja, memberikan pengetahuan, pembelajaran, mencerdaskan anak bangsa lah, biar nanti anak-anak bangsa itu ketika mencalonkan presiden tidak seperti yang nuduh curang-curang itu, yang tidak mau menerima kekalahan itu. Seperti itu. Itu analisa pendek saya ya.